Jakarta menuju Global Cultural City. Kami dari Angkatan 59, kelompok 2A, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Alpani. Saya Adha Talha Marwah. Saya Debbie Alkarana Damayanti. Saya Elsa Susanti. Saya Hairil Yusran. Hari ini kita akan membahas bagaimana ambisi Jakarta menjadi pusat budaya global melalui event internasional seperti di Kepulauan Seribu, serta tantangan manajemen ASN yang menyertainya. Tim kami telah tiga isu utama yang sedang kita hadapi. Yang pertama, rendahnya literasi digital ASN dalam mempromosikan identitas budaya global Jakarta. Kedua, kurangnya integrasi koordinasi antar instansi dalam menyelenggarakan event budaya berskala internasional. Dan yang ketiga, keterbatasan SDM yang memiliki global mindset untuk mengelola destinasi wisata. Dari ketiga isu tersebut, yang paling berdampak adalah isu ketiga, yaitu keterbatasan SDM dengan global mindset. Saya mau bertanya kepada narasumber pertama kita, Mbak Atta, seberapa penting sih aspek SDM ini dalam mewujudkan Jakarta sebagai global cultural city? Sangat penting, Mas Al. Budaya dan identitas kota itu nyawanya ada pada manusia dan pengelolaannya. Kalau ASN kita tidak punya global mindset, event internasional di Kepulauan Seribu hanya akan jadi acara seremonial tanpa dampak jangka panjang bagi citra Jakarta di mata dunia. Sangat menarik sekali melihat pentingnya kesiapan sumber daya manusia. Bu Debbie, menurut pandangan Anda, kira-kira apa penyebab utama jika kualitas SDM-nya belum siap? Ada beberapa faktor fundamental, Mas. Pertama, proses rekrutmen dan penempatan pegawai yang seringkali belum sepenuhnya berbasis pada kompetensi yang spesifik. Yang kedua, kita masih menghadapi kendala birokrasi yang masih kaku banget, sehingga inovasi di lapangan sering terhambat oleh prosedur administrasi yang terlalu panjang. Dan yang tak kalah krusial lagi adalah minimnya pelatihan berkelanjutan, terutama terkait penguasaan bahasa asing bagi para ASN yang bertugas langsung di garda terdepan. Berarti kalau kualitas SDM-nya belum siap, dampaknya pada branding kota ya Bu Elsa? Betul sekali, Mas. Misalnya kita punya potensi Pulau Seribu yang indah. Tapi kalau pelayanan dan manajemennya masih konvensional, wisatawan global tidak akan kembali lagi. Wah, ini semakin menarik. Kalau kita kaitkan dengan manajemen ASN, bagaimana Mas Ari melihat hal ini? Baik Mas, dalam manajemen ASN, profesionalisme adalah harga mati. ASN di bidang kebudayaan harus kompeten dalam pengumpulan dan pengolahan data tren di dunia. Jika pengolahan event masih berantakan, itu menunjukkan kompetensi ASN kita dalam manajemen event global perlu di-upgrade lagi, Mas. Jadi bukan hanya masalah kualitas SDM yang belum siap, tapi juga manajemen event globalnya perlu di-upgrade ya Bu Atta. Betul, Mas. Jika SDM sudah berkualitas tetapi manajemen event globalnya belum di-upgrade, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Kita perlu meningkatkan standar operasional, penggunaan teknologi, dan juga manajemen acara berstandar internasional. Lalu, bagaimana dengan konsep Smart ASN menurut Ibu Debbie? Menurut saya, smart ASN itu harus adaptif dan melek teknologi. Kita nggak boleh hanya nunggu instruksi, tapi harus mampu memanfaatkan platform digital untuk mengenalkan Jakarta ke dunia. Inkonsistensi yang ada saat ini dalam promosi digital menunjukkan kita masih dalam proses transisi menuju smart ASN yang sesungguhnya. Berarti promosi digital untuk mengenalkan Jakarta ke dunia belum optimal ya Bu Elsa? Ya, bisa dikatakan begitu. Kita masih sering terjebak pada pendekatan konvensional atau sekedar menggugurkan kewajiban membuat laporan, bukan menciptakan konten yang berdampak. Smart ASN harusnya bisa melihat potensi Jakarta budayanya, investasinya, wisatanya, lalu mengemasnya secara kreatif di platform digital agar dilirik dunia. Apa solusi konkret untuk memperbaiki kondisi ini menurut Mas Ariel? Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil nih, Mas. Yang pertama, kita bisa meningkatkan kompetensi digital dan penguasaan bahasa asing ASN melalui pelatihan khusus. Terus yang kedua, membangun sistem informasi untuk kalender event budaya Jakarta agar sinkron antar instansi. Terus yang ketiga, kita bisa mendorong kolaborasi lintas sektor seperti pemerintah, swasta, dan komunitas lainnya dengan perspektif Smart ASN. Luar biasa sekali solusi yang diberikan. Pesan singkat untuk rekan-rekan ASN untuk Ibu Atta. Pesannya, mari kita ubah mindset. ASN bukan sekadar administrator, tapi duta budaya Jakarta. Mari kita berikan kontribusi terbaik agar Jakarta benar-benar menjadi global. Baik, terima kasih Mbak Debbie, terima kasih Mbak Atta, Mbak Elsa, dan Mas Ariel yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat berdiskusi tentang budaya dan identitas global Jakarta. Kesimpulan yang bisa saya tarik, transformasi Jakarta membutuhkan ASN yang kompeten dan smart. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Muhammad Alpani, sampai jumpa di episode berikutnya.